Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Habisa Zahra Cleopatra, saya Febri Suryani, Saya Khairunisa Kansa Ahmad Putri. Saya Delvi Iva Anissa. Saya Najwa Ferenandita. Di sini kami akan melakukan wawancara terhadap riset mengenai Pancasila di lingkungan pasar. Yang pertama, kita akan membahas mengenai alasan mengapa nilai-nilai sila Pancasila harus diimplementasikan dalam kehidupan para pedagang yang ada di pasar. Yang pertama, untuk menjaga kejujuran dan keadilan dalam bertransaksi. Nilai-nilai Pancasila, terkhususnya sila kedua dan kelima, mendorong terciptanya keadilan dan berperilaku beradab. Dalam konteks pasar, ini berarti seperti tidak menipu dalam timbangan dan juga harga, menjual barang dengan kualitas yang jujur, serta tidak mengambil keuntungan berlebih yang merugikan pembeli. Yang kedua, menciptakan kehidupan sosial yang rukun dan damai. Pasar mempertemukan banyak orang dari latar belakang yang berbeda. Jika nilai persatuan atau sila ketiga dijunjung tinggi, pasar bisa menjadi ruang hidup yang damai, tanpa konflik, diskriminasi, atau prasangka antar kelompok. Yang ketiga, menguatkan peran musyawarah dan gotong royong. Dalam pengelolaan pasar, nilai sila keempat sangatlah penting. Banyak keuntungan yang diambil secara kolektif oleh pedagang atau paguyuban pasar. Musyawarah ini mencerminkan kebijakan dan keterlibatan warga secara aktif dalam kehidupan ekonomi. Yang keempat, memberdayakan ekonomi rakyat. Pasar tradisional adalah tempat bertemunya produsen kecil, petani lokal, dan pengusaha mikro. Dengan semangat keadilan sosial atau nilai sila kelima, pasar dapat menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan dan mengurangi kesenjangan ekonomi. Dan yang kelima, mendorong etika usaha yang religius dan toleran. Jadi nilai ketuhanan yang Maha Esa atau sila pertama mendorong pelaku usaha untuk bersikap religius, jujur, dan berintegritas. Selain itu, pasar menjadi tempat di mana toleransi antar umat beragama bisa tumbuh secara alami melalui interaksi sehari-hari. Dan yang terakhir, pasar adalah cerminan miniatur kehidupan bangsa. Jadi, pasar bukan hanya sekedar tempat jual beli, melainkan tempat berinteraksi sosial, ekonomi, dan juga budaya. Maka nilai-nilai Pancasila harus hidup di dalamnya agar kehidupan berbangsa dan bernegara juga tetap sehat dan bermartabat. Jadi, itulah alasan mengapa Pancasila harus diterapkan dalam kehidupan para pedagang yang ada di pasar. Penjelasan konsep verbal, konsep denotatif, dan konsep konotatif. Yang pertama ada konsep verbal Pancasila di lingkungan pasar Keranggan. Konsep verbal merujuk pada ungkapan langsung atau ungkapan mengenai nilai-nilai Pancasila. Ini adalah bentuk komunikasi yang jelas dan eksplisit. Contohnya ketika pedagang mengatakan kita harus jujur dalam berdagang sesuai dengan nilai Pancasila. Kemudian pembeli menyebut saya pilih berbelanja di sini karena pedagangnya adil dan tidak curang. Maknanya yaitu konsep verbal menunjukkan bahwa warga pasar secara sadar menyebut dan mengakui nilai-nilai seperti kejujuran, keadilan, dan gotong royong sebagai bagian dari identitas diri mereka. Kemudian yang kedua, konsep denotatif Pancasila di lingkungan pasar Keranggan. Konsep denotatif adalah makna nyata eksplisit dan langsung bisa dilihat dari tindakan atau situasi tanpa makna tersembunyi. Contohnya, seorang pedagang tidak menipu takaran dan harga. Kemudian, pasar memiliki sistem piket kebersihan yang dijalankan bersama. Kemudian, ada koperasi pasar yang dikelola secara demokratis oleh para pedagang. Maknanya, tindakan-tindakan tersebut mencerminkan nilai Pancasila secara nyata. Contohnya, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu tidak menipu. Kemudian sila ketiga, persatuan Indonesia, gotong royong kebersihan. Sila kelima, keadilan sosial, pengelolaan koperasi yang adil. Yang ketiga ada konsep konotatif Pancasila di lingkungan pasar. Konsep konotatif merujuk pada makna simbolis atau implisit di mana perilaku atau suasana mencerminkan nilai Pancasila tanpa harus diucapkan secara langsung.
Contohnya yang pertama, suasana pasar yang ramai tapi harmonis mencerminkan persatuan dan toleransi. Yang kedua, pedagang dari berbagai suku berjualan berdampingan tanpa konflik menunjukkan Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketiga, ketika terjadi musibah, misalnya ada orang jatuh di sekitar pasar, seluruh warga pasar bergotong royong membantu korban. Ini mencerminkan nilai-nilai Pancasila yang hidup dalam praktik sosial meskipun tidak selalu dilibatkan secara eksplisit. Misalnya, gotong royong mewakili sila ketiga dan kelima, dan toleransi suku mencerminkan sila ke-1 dan sila ketiga. Yang pertama, kita akan mengkaji mengenai sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa pada kehidupan masyarakat pasar. Untuk mengetahui implementasi hal tersebut, kita melakukan observasi melalui wawancara kepada para pedagang pasar. Keagamaan sama perdagangan gitu. Gak ada ya? Berarti kalau letak agama itu bukan jadi masalah. Gak ada ya? Terus kalau untuk permasalahannya gitu, kalau yang di pasar tuh biasanya dari apa itu? Jadi masalah antar pedagangnya gitu. Ada sih, kadang kan orang ini ada orang udah jelas di sana nih yang misal toh, terus ada di sana yang nyobot ini. Oh iya gitu ya. Aja sini aja. Oh gitu. Jadi nggak enak toh. Kalau buat kegiatan keagamaan gitu di pasar ada nggak Ibu? Maksudnya kayak bareng-bareng apa? Ada sawalan, Oh gitu-gitu ada ya? sawalan ada. Terus kalau yang campur tuh terutama sawalan ya. Iya. Terus kalau yang kajian Berarti itu ada ya? ada kajian. Kita kan ya pertama itu rame-rame yang sering diadakan. Kalau enggak ya rame-rame kita apa arisan kan, arisan depan kita bareng-bareng juga. Oh, berarti banyak ya kegiatan yang bareng-bareng di pasar. Jadi untuk kesimpulannya, untuk sila pertama Pancasila yaitu ketuhanan yang Maha Esa sangat diimplementasikan oleh masyarakat pedagang pasar, sehingga tidak pernah terjadi konflik atau bentrokan antar pedagang mengenai agama yang mereka anut. Kemudian yang selanjutnya ada penjelasan setiap sila berdasarkan isian tabel dari hasil wawancara kepada para pedagang di Pasar Keranggan. Di sini saya akan menjelaskan sila kedua Pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalau biasanya pedagang itu ada yang saling membantu, jika ada yang mengalami juga seperti senang kecelakaan itu ada Ini kan nggak bisa bangun sendiri tuh badannya karena kakinya kemarin masih sakit kan, jatuh ke plastik gitu. Terus kita jatuh Terus apakah ada perlakuan tidak adil di pasar ini karena suku, agama atau ada perbedaan perlakuan? Semuanya sama diperlakukan. Terus bagaimana suasana keakraban dan tolong-menolong di antara pedagang salah satunya mereka mengadakan acara awalan ya seperti tadi saya bilang itu kan satu keakraban, arisan, terus nanti acara 17-an, nanti ada anak-anaknya rame-rame ayo bikin apa nanti lomba tiap gang nanti rame-rame sama biar jaknya masing-masing
Jadi ada yang dianya nanti Tetapi mereka juga mengadakan pertubuhan. Nah, nanti mereka mengadakan lomba, siapa yang mau ikut, terus nanti dapat hadiah seperti biasa. Biasanya, pedagang saling membantu jika ada yang mengalami musibah. Contohnya, pada saat itu ada kakek-kakek yang terpeleset di pasar, kemudian para pedagang membantu untuk membantu kakek tersebut untuk berdiri. Kemudian ada pedagang lain yang menelpon ambulan untuk membawa kakek tersebut ke rumah sakit. Kemudian yang kedua, para pedagang tidak membeda-bedakan suku, ras, agama antar pedagang satu dengan yang lain. Sila ketiga Pancasila berbunyi Persatuan Indonesia. Untuk melihat bagaimana sila ini dijalankan dalam kehidupan masyarakat, kami melakukan observasi dan wawancara langsung di lingkungan pasar. Dari wawancara singkat tersebut terlihat bahwa pasar ini dihuni oleh para pedagang dari beragam suku bangsa. Berikut ini adalah tabel yang kami susun berdasarkan hasil pengawatan di wawancara di lapangan. Nilai-nilai yang tampak antara lain nasionalisme, cinta tanah air, dan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua, praktik nyatanya adalah keberagaman suku pedagang yang berdagang bersama tanpa konflik. Yang ketiga, pemaknaan Pancasila di sini sangat jelas. Pasar menjadi ruang persatuan dan toleransi, dan ekosistem pasar ini menerapkan nilai Pancasila secara denotatif. Artinya, benar-benar nyata dan tampak langsung dalam kehidupan sehari-hari. Sila keempat Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat menitikberatkan pada prinsip musyawarah perwakilan dan kerjasama. Dalam sila ini, rakyat diajak untuk turut aktif memberikan pendapat dan mencari kesepakatan bersama demi kepentingan umum. Hal ini tercermin pada proses pengambilan keputusan yang melibatkan perwakilan masyarakat, bukan berdasarkan kepentingan segelintir orang. Di sini tuh kira-kira ada organisasi pedagang atau forum di komunikasi di pasar ini enggak? Iya, ada. Itu apa aja Bu kalau boleh tahu? Namanya enggak tahu. Tapi ada ya. Itu apa aktif banget nggak Bu, kayak rutin gitu forumnya atau ya pengurusnya aja yang rutin? Ibu ikut? Oh. Apa? Kira tuh diadainnya kayak sebulan sekali atau asalnya nggak tahu nggak mereka? Oh, kalau nariin kasnya setiap bulan ditariin kas itu berapa buat di luar acara, nanti kalau dia ada acara apa-apa nanti nariin lagi, ada orang meninggal nariin lagi. Jadi itu buat acara-acara di pasar ini gitu nggak? Mau nariin lagi itu beda lagi itu, beda lagi itu nggak tahu buat apa itu. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah dilaksanakan di Pasar Keranggan, menunjukkan bahwa di pasar tersebut terdapat sebuah wadah atau organisasi tempat para pedagang berkumpul dan bermusyawarah. Masyarakat pedagang secara kolektif dapat menyampaikan masalah, mencari solusi, dan mencapai kesepakatan demi kepentingan bersama. Hal ini sesuai dengan sila keempat Pancasila yang menitikberatkan pada hikmat permusyawaratan dan perwakilan. Dengan demikian, keberadaan organisasi pedagang di pasar merupakan wujud nyata penerapan sila keempat Pancasila. Hal ini terjadi karena para pedagang menggunakan wadah tersebut sebagai tempat menyampaikan kepentingan, mencari kesepakatan, dan membuat keputusan secara bersama-sama demi kebaikan seluruh anggota. Selanjutnya ada video wawancara yang mencerminkan nilai sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia di Pasar Keranggan. Fasilitas sama pelayanan pasarnya tuh udah merata belum sih buat semua pedagang? Ya biasa-biasa aja. Biasa aja, berarti
ada yang belum, ada yang sudah. Pelayanannya dari pasarnya. Oh enggak, berarti semuanya merata ya. Dari video wawancara yang sudah ditampilkan dapat kita lihat bahwa prinsip keadilan sosial sudah diterapkan dalam bentuk kesetaraan kepada seluruh pedagang. Hal tersebut sudah sesuai dengan nilai sila kelima. Namun sayangnya masih ada ketimpangan dalam pemerataan fasilitas yang perlu diperbaiki untuk mencapai keadilan sosial sepenuhnya. Dalam kehidupan sosial masyarakat, khususnya di lingkungan pasar tradisional, sering dijumpai praktik-praktik yang menunjukkan adanya struktur sosial hierarkis atau piramidal. Salah satu contohnya terjadi di Pasar Keranggan, Yogyakarta, berdasarkan wawancara lapangan yang dilakukan dengan salah satu pedagang di sana pada tanggal 10 Juni 2025. Diperoleh informasi sebagai berikut. Dari kutipan tersebut dapat diidentifikasi 3 kegiatan utama yang rutin dilakukan komunitas pedagang. Yang pertama yaitu syawalan yang dilakukan setelah Idul Fitri dan diikuti oleh seluruh pedagang. Yang kedua, pengajian yang biasanya diikuti oleh pedagang perempuan. Ketiga yaitu arisan paguyuban, menjadi ajang berkumpul dan saling membantu secara ekonomi. Walaupun terlihat sederhana, pelaksanaan kegiatan ini mencerminkan adanya struktur sosial bertingkat hierarkis piramidal, yaitu yang pertama ada pengurus paguyuban, berperan mengatur jadwal dan pelaksanaan kegiatan. Yang kedua, koordinator pelapak atau blok, menyampaikan informasi dari pengurus kepada anggota lainnya. Yang ketiga, pedagang atau anggota berpartisipasi dalam kegiatan, memberikan iuran, dan menjaga kebersamaan. Selain mencerminkan struktur sosial, kegiatan tersebut juga menunjukkan nilai-nilai luhur dalam kehidupan bermasyarakat, antara lain yang pertama, nilai ketuhanan melalui pengajian yang memperkuat aspek spiritual. Yang kedua, nilai kemanusiaan dalam semangat gotong royong saat arisan dan kebersamaan. Ketiga, nilai persatuan dan silaturahmi dalam kegiatan syawalan, kebiasaan berkumpul bersama. Penyelesaian masalah dapat diidentifikasi masalah yang terjadi, yaitu pemerataan fasilitas dan pelayanan di Pasar Keranggan masih dianggap biasa saja atau tidak sepenuhnya merata. Hal ini terjadi karena masih ada pedagang yang mendapatkan pelayanan dan fasilitas lebih, dan ada juga yang masih kurang. Meskipun perlakuan terhadap pedagang, baik yang kecil atau yang punya ruko, dianggap setara. Penyelesaian yang dapat diusulkan, yang pertama ada melakukan evaluasi fasilitas pasar, seperti pengelola pasar dapat mendata dan meninjau kondisi setiap lapak dan ruko. Dengan begitu dapat dikenali mana saja pedagang yang masih kekurangan fasilitas. Yang kedua ada membuat standar pelayanan yang merata. Pengelola dapat menyusun standar minimum pelayanan dan fasilitas yang harus tersedia pada setiap pedagang tanpa kecuali. Yang ketiga ada memperbaiki sarana pasar secara bertahap, seperti setelah mendata kebutuhan, perbaikan dapat diprioritaskan pada pedagang yang paling membutuhkan, sehingga nantinya terjadi pemerataan. Dan yang terakhir ada membangun komunikasi dengan pedagang, seperti pengelola dapat secara rutin berdiskusi dan meminta umpan balik dari pedagang demi perbaikan terus-menerus. Dari uraian yang sudah ada dalam video, dapat kita tarik beberapa kesimpulan penting, yaitu bahwa pasar tradisional seperti Pasar Keranggan merupakan contoh nyata nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial tercermin dalam kegiatan sosial dan ekonomi di pasar. Kegiatan seperti swalayan, pengajian, dan arisan tidak hanya mempererat hubungan antar pedagang saja, tetapi juga menunjukkan bahwa struktur sosial yang terorganisir dengan baik. Meskipun masih ada masalah terkait pemerataan fasilitas dan pelayanan, upaya perbaikan dapat dilakukan melalui evaluasi, penyusunan standar pelayanan, dan komunikasi kepada pedagang pasar. Dengan demikian, pasar tradisional seperti Pasar Keranggan dapat menjadi contoh nyata penerapan nilai-nilai Pancasila
dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.